Al-Quran Gimana, itu kan gimana? sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang kalau oke, gimana? saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama muslim yang menyoroti Paulus kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka, faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya kan gitu. Nah, siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther yang setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama. Kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang menyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, bukan tapi yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya banyak, itu siapa? Banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang, siapa itu selain Paulus? Kita juga bingung, Bang. Nah, itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana dong? Begini, Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya. Atau peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca atau saya baca ya. Seperti halnya begini, Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu, Bang. Dia kan menyesuaikan diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita ada lihat lagi, endingnya. Yang lebih ekstrim lagi, Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Abraham gitu. Paulus jelas sesat, Bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan, bentar, Bang. Anda udah panjang, Bang. Sedikit. Paulus itu jelas sesat. Biar saya diskusi sama Bang Anda udah kepanjangan, Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus? Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Taurat itu zebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Yeah. Karena yang saya pahami Anda udah baca ayat itu?
Ya makanya dibacakan, Bang. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi. Itu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita. Enak kita. Kan di Ini yang Islam saya bacakan. ada prinsip. Oke, ada prinsip Saya bacakan, Bang. Apa Oke, sih saya prinsip bacakan. lakum dinukum Aduh, Bang, waliyadin? jangan rotos saja, Oke, Bang. Saya bacakan, oke, Bang. silakan. Oke. Kita baca dari ayat 6 ya. Iya, Kita terus baca dari baca. ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi Masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah, ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah, perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? oke lah, Kalau menurutmu? Silakan, Bang, silakan. Menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang. Saya bukan pendeta. Aduh. Atau saya bukan. Ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke, Bang. Tadi Anda menyangkut soal Wali Songo. Bentar, Bang. Ada kalimat tauhid juga. Apa Paulus gitu. Bentar, Bang. Ini kan cuma saya jawab, Bang, ya. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut Wali Songo. Wali Songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja ya yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu, tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6 ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Secara tauhid Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan Wali Songo. Wali Songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut Akhi. Iya, kalau saudara Yesus Al-Masih ini pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, nah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo.
Ya, halo. Iya bang. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang Yang saya dimaksud. tanya, Gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, nah, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya? aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Contoh. Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya, Di apa yang Korintus, isi-isinya. apa? Begini bang, untuk menjelaskan contohnya apa kan itu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan Lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menuhankan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Saya bilang, Kristen Bang, ini begini bang, saya kan liberal kan gitu. dan Makanya Kristen ini saya Kau diam dulu. Diam Dan- dulu oke. kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Ilmu- Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia bang ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Iya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara. Bagaimana Buka dengan mute, Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu? Menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya bang. Iya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Maksudnya Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Jadi gimana itu bang? Kan begitu bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau Ntar semua dulu saya agama diskusi, benar, Pak. kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng Ini, gitu, Pak. kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah Bukan. lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu Esa di Perjanjian Lama, ya di Perjanjian Lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen itu? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, bang. Apa itu bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya abang lebih paham kan gitu.
lakum dinukum waliyadin. Ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya Bang ya. Oke oke. Oh iya, Gimana? Oke Bang. ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang Oke, gini aja deh, tambah mantap. terakhir dari saya. Karena saya tidak dapat Oke. ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Iya, oke. Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau Penyesat, jawab aja langsung. ntar- Ditanya ntar A, dulu, jawab Bu. B kemana-mana. namanya diskusi. Oh, Biar apa ditanya namanya? itu loh, yang ditanya itu jawab. Nggak Kalau Dijawab saya aja langsung Bang bilang, Yesua, Dijawab. siapa Paulus Yesus? apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut jawab aja menurut itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan Enggak, ke orang Enggak, yang saya lain. tanya menurut Ditanya. Yesus, Bang. Menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi Kok larinya ke di- Islam? Yang saya tanya Yesus. Iya, Siapa Bang. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini biar abang kan lebih paham ya Bible. Kan abang sering ngajarin oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya Ya, sama kau Abang diam, Zuma. biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya, Kau iya, malu oke. menjelaskan. Silakan Gurunda, jelaskan ke dia. Iya. Ya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas. Oke Bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kau Yesua. Pipo, Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima Oh, kasih. oke lah, iklan Bang. Izin Iklan terima dulu. kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi. Izin ya, teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis Kian Santang nggak kejadian disebut. dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang? Oh ini Kian Santang. Biasanya Gak ganteng. usah. Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesua Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi. Iya. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi.
Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kakek Sugiono juga hadir. Hadir, itu Yesua. Itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Iya. Jadi, Saudara Vivo. benar Abang gue. Iya betul. Gak ada. Keren. Oke, Pipo, kita ke Pipo. Pipo, selamat malam. Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari simpel ilmu. kan pertanyaan gini. Pertanyaan Ya. guru udah kan simpel. Siapa Oke. Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kau malah sudah bilang. Dan udah jelaskan dia adalah Kan itu andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam Berbulu bisa debat domba. muter-muter. Yang Muslim sama Kristen nggak bisa debat ya muter-muter. Sebenarnya kata Nggak ada. muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa Enggak yang ada muter-muter? orang gitu? Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami coba. Bukan begitu maksudnya ketika bukan ditanya. begitu, Coba katanya muter-muter. masuk ke komal Kristen sendiri Muslim pasti Alah, dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya mute, mengkip Ya, itu kan kerjanya. semua- Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Kau Oke, ngomong itu seenaknya. alhamdulillah. Enggak, coba kau enggak tahu diri, ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat ya. Saya bisa Iya, bicara yang dengan saya tanya, Bang Zuma langsung. yang saya tanya inilah Bang. Ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Pandai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Zuma? Nah, Saat bukan ini. aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Jadi Ya, aku kasih saat satu ini ya. ini. Oke, saat Ya, ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Iya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang lainnya. Bernafas dulu. Slow Bang, slow Bang. Yang lain itu slow. roh. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, Tenang. Allah itu Yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa makhluk? Oh Allah roh. Ilmu dari Begini, mana Bang, itu? begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana, Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunani-nya, Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan- Allah. Dewa kan Theos, Bang. Ya iya, benar itu. Pedoba sendiri hantu iya. artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu, Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa, Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipelitir. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh, Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini, Hah? Bang, kalau Hantu itu adalah dewa. Hantu itu Begitu adalah ya? dewa. Hah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. Berarti Kenapa Yesus Yohanes mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Iya, Jadi berarti iblis Yohanes yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan.
Iya bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu Ya. jadi itu bukan perkataan Yesus bang ya? Iya, kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya bang, kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat, kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari Iya. yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana bang? Saya tidak menolak itu ucapan Yesus. Apa yang dia Iya. katakan di sana? Pneuma hot theos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja bang. Hantu begini itu aja, Bang. adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi bang, Mobi yang apa namanya yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya bang? Bahasa Yunani lah, oke lah dengan perspektif abangnya saat membaca ya, hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 Iya. versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Kok lari ke Bisa Anda bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, Apa, silakan Anda Ngemis, tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya, Tapi saya jangan baca Anda bawa terjemahan la- Indonesia ke bahasa Arab ya. bahasa enggak bang, bahasa bahasa Arab tapi saya baca bahasa baca Latinnya ya. Iya. Ya Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago bang soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, oh jago dia. Ditanya, oh mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang Sampean ini maksudnya sebentar ya. begini. Kita ini nyimak, kita nyimak dari awal ini kan saya apa yang kau tanya, sampaikan. Saya gini. Ya Dari kalau awal saya setiap kau tanya. ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi Ya, kau. Sama kritis kau. namanya orang botol. Berarti kau Cuma kan pura-pura orang- botol. Ayo bang, tunjukkan biar saya Pura-pura baca blow bang. on. Al-arwa aliha. Roh adalah dewa. Iya kan ya? Benar bang? Benar bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Iya. Gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa Iya. masalahnya? Ya kan Aru bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok Aru Sedangkan dewa, Bang? kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Tuh, kok penyembah Makanya hantu, Al-Quran Bang? mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus, Iya. nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Mananya? Loh, Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Bang?
Oke. Bung, Bung. Oke. Tulisan Ya, jangan- itu muncul, Oke. saudara. Tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24 25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat Duh, kepada saudara Kristen? Kan kitabnya Begini, orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil begini, penyelidikan. Begini bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, saudara. Begitu. Oh gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu bang? Saudara, oke. Kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, saya Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham bang. Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu bang. Saya ini. Dan sekarang begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran bang, menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru, dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan bang, kan saya jujur. Kristen iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan muridnya, kan Bani Israel adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus.
Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Nggak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Nggak ada. Ya, Mana ada kan Yesus pernah. saya kan juga ini Bang, saya kan juga ingin ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya Ilmu dari udah, seraplah Islam. itu. Seraplah itu. Bahwa Iya, Yesus oke. tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil Kan keputusan. Kan begitu Di caranya. di dalam Alkitab kan begitu Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri, Ya, hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi Iya. orang yang berakal, aku dan Bapa itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke, Pantas Abang lah paham dia. kan? Berarti kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Ini orang nggak Nah, itu Anda Gitu. paham. Itu. Berarti Ya, yang dimaksud entar satu dulu, Bang. dengan Tuhan, Begitu. ya, satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Oke. Pintarnya saudara ini. Sekarang yang Oke. makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Entah, Yang itu ibadah di luar minggu itu Bang. taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu Bang. Kok di luar konteks? Aduh. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa Jangan dikatakan lupa satu dengan Bapa? bernafas, jangan lupa bernafas. Santai aja Bang. Diskusi yang baik. Ih, kurang ngajar. Nah, coba. Ajar. Pernah tidak? Pernah tidak? Ini, Bang. Kemudian. Pernah tidak Orang Yesus serius kemudian kok melanggar perintah bercanda, Tuhan? dasar Coba. kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Tapi Lalu di mana kenapa otak Anda tuh? abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, Tapi berarti ketika Anda mengatakan titik aku berat dan kan, Bapa Bang? adalah satu, Entar dulu, bukan Bang. berarti Saya Yesus fokus- itu Tuhan. Di titik beratkan tadi Bang, ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini Bang. Allah Ya, itu silakan. roh, gitu. Tapi kenapa Gak abang ada Allah itu roh. Jangan kau Begini, Bang. jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan di sana adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Ayo. Yesus menurut perspektif abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih Ya. bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Begini, Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Begini, Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada pernah saya baca. Ketika kutiupkan rohku ke itu, terus kan bang, abang mungkin lebih paham gitu. Ya, tidak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Ngapain? Begini bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda di selalu dalamnya. kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan?
Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Eh, Nah, iya, coba tunjukkan di dalam kitab Al-Qur'an bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? begini Bang, makanya Begini saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. ah, Ayo, co- Anda cuma ketika- modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda Justru- larinya kemana-mana. Justru otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, Itu. sekarang Cuman saya mau penghafalan tanya kepada saya. saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Ah, gini Bang, Ao, maksudnya ao. itu kan Islam, ternyata Islam sendirian kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu, saya kan nanya tadi dalam Al-Quran, coba apa kan lebih paham. Memuntah. Giliran Jangan ketabok, gitu, saya kan Pak. belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Coba. Kalau ditanya Definisi pura-pura roh. botol Coba. kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah Ya kalau abang roh lebih adalah- paham, cobalah jelaskan. Kalau roh ada itu lebih apa. paham, kalau ada lebih paham. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba, definisi roh dulu. Roh Bang, adalah, kalau diskusi jangan roh seperti itu, adalah, oh enggak, saya tidak ada kemudian Bang. Itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya enggak, itu enggak. di atas kepala, enggak. Bukan Saya bertanya sama biasa saudara, orang diskusi roh ada- itu ada yang apa? Coba. menjengkelkan, Roh ada itu yang apa? tidak. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah Teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul bener. dasar. Aduh, Ada yang ngolo-ngolo nanya, aja. Anda Ini punya seperti ilmu apa? aja Coba saya tanya Eh. dulu. Anda punya ilmu apa ditanya ini? Cobalah bacakan. Dalilnya ini Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Loh. Bible. Saya ini ada liberal. Dasar Ye. pasukan Paulus. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Coba. Tertawakan diri sendiri. Santai, Pak. Ayo. Pura-pura Dia ketawai botolnya. Pura-pura bukan jangan Kristen lupa. taat, Kristen liberal. Kenapa? jangan. Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah Roh adalah apa? eh, Ya, roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Arro, Udah, arro. teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Gue pikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik. Sekali-sekali diskusi itu selamat malam. pakai otak dong. Oh, inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu. Beragama Pura-pura tidak gila. ada malunya. Kalau nggak bisa diskusi pura-pura gila dia tuh ketawa nangis. Erik, Kristen Muslim. Erik. Aida. Kristen Muslim Aida. Mama udah pada tidur. Roh adalah, cobalah. Roh adalah dasar iblis. Lama kulau. Mau bela kebenaran agamanya, dia mau perjuangkan, pertahankan. Aku harus mempertahankan kebenaran agamaku. Ya tapi kapasitasnya tak ada. Mau ngomong Bible, umat Islam lebih paham. Bicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam lebih paham. Jadi satu-satunya solusi mengaku Islam liberal. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan. Gitu. Kenapa mi kodong ini ya? Nguap terus ki mulutna. Dan masuki jiko coba ini.
Ini kenapa mulutnya ini teman Musad? Suruh mangap dulu dia. Mangap Selamat terus. malam Bang Andre, Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Andre, kalau tidak ada suaranya saya turunkan ya. Semangat subuh saudara Andri Singkong. Kemana tadi itu orang waras itu? Udah kusuruh turun Bang Andi. Memalukan orang Kristen yang lain. Orang tua, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang, Muslim Bang. Oke Bang. Ada yang disampaikan Bang? Silakan. Ya hanya salut saja sama Bang Juma Bang. Iya Bang, Ya, bagus namanya. Orang mutua. Iya, ya hanya itu saja Salam. Bang. Terima kasih Bang Ya. Jaikan Bang. sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya Ken? Ken, X-Ken. Selamat Halo, malam. halo Mbak. Halo, Halo, Kristen Muslim? Muslim Mbak. Oh, oke. Apa yang disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Nesta, sebentar Bang ya. Nesta, Kristen Muslim. Halo. Saya belum ngomong. Halo, Nesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen Muslim. Woi Nesta. Ya udah silakan. Assalamualaikum. Silakan Nesta sama Xken ini ngomong bareng berdua. 1, 2, 3. Silakan. Udah Halo, pada saya tidur mau bertanya. kayaknya. Saya mau bertanya Bang Zuma. Iya. Apa? Gini kan Iya. Bang Zuma. Tanya Moko. Iya. Maaf ya yang beragama non Muslim kayak Hindu. Iya. Kan dulu itu kan ada namanya berhala kan Bang Zuma. Iya. Terus ini kan teman-teman yang Hindu ini kan menyembah pura yang berbentuk seperti patung. Kan patung itu dibuat oleh manusia kan, terus disembah, dipuja-puja sebagai Tuhannya lah gitu. Apakah orang Hindu itu juga orang tergolong yang berhala juga atau gimana gitu? Iya. Mereka penyembah inasan. Selain Allah, inazan. Apa itu? Berhala. Tapi bagusnya mereka tidak mengambil konsep atau istilah di dalam Al-Quran. Mereka percaya diri. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan serigala. Nyamar dia, nyamar domba, serigala. Gitu Bang. Siap, Oke, itu aja. Sama-sama. Oke dah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kali dia. Nesta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim? warahmatullahi wabarakatuh. Kira Oten. Silakan apa? Sampaikan Bang. Kepada Bang Juma nih dan semuanya aja lah ya. Saya mau nanya nih Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya seluruh di alam semesta atau di bumi kita inilah, intinya manusia lah intinya ya. Itu tujuannya untuk apa Bang? Saya pengen tahu tuh Bang. Ibadah. Wa ma Ibadah. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibadah kepada Tapi Dia Bang, sang pencipta. Ya. nah nih jadi gini, yang namanya Gusti Allah itu kan maha segalanya. Dia nggak perlu untuk disembah, dia udah nggak perlu untuk dia maha segala-galanya gitu. Tapi dia menciptakan makhluk. Udah deh. Apa tujuannya itu? Coba saya pengen tahu. Allah menciptakan tujuannya agar manusia menyembah dirinya. Sedangkan dia kan udah maha segala-galanya, tidak perlu disembah juga dia udah maha segala-galanya tuh Bang. Coba saya pengen tahu. Allah kemudian mengajarkan manusia untuk menyembahnya bukan untuk dirinya. Bukan supaya kekuasaannya itu bertambah, enggak.
Allah menciptakan manusia ya untuk menyembah dirinya. Siapa yang mau mengatur Allah kira-kira? Anda? Anda yang mau mengatur? Seperti itu, Pak. Jadi kayak semacam kita misalkan nih, kita menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu menyembah kita, sedangkan kita juga nggak perlu disembah, kita udah menciptakan dia, nggak perlu dia ada juga, kita nggak perlu gitu. Maksudnya tujuannya gitu. Kita dihidupkan, setelah itu kita dimatikan, ya sudah seperti itu. Nah itu apa ya, dibilangnya itu untuk apa gitu lah. Harus ada seperti itu. Ya sudah gampang, nggak usah menyembah bang, bebas. Kan Allah tidak memaksa. Ada nggak Allah memaksa Anda menyembah? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah aku turunkan ke bumi. Yang mau beriman kepada aku silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Ya Anda nggak mau beriman ya silakan, nggak ada yang memaksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Anda mau murtad hari ini juga boleh. Anda mau jadi ayam, mau jadi sapi juga boleh, silakan. Silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya apa yang kalian kerjakan setelah aku ciptakan. Anda terlalu banyak utang ya bang, terlalu banyak utang, terlalu banyak masalah, itu ya bang ya. Ya hanya untuk menyembah. Ya ateis, kau ateis ya? Kau ateis ya? Udah dijawab ya. Kalau kau ateis ya, itu terserah urusanmu ya. Kau neraka lah kau. Saya jawab sedikit deh. Kenapa kita itu menyembah Allah? Supaya kita tidak seperti binatang. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dia hidupnya seperti binatang. Jadi ketika kita itu menyembah Allah supaya kita menjadi baik, maka dalilnya jelas di dalam hadis, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kalau perbuatan kita sudah baik, tidak keji, tidak mungkar, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, tidak seperti binatang. Makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah itu lebih buruk daripada binatang. Ngerti? Dia ini mau dikasih kehidupan, dikasih surga, tapi tidak mau beribadah. Seibarat orang mau dikasih gaji, tapi tidak mau kerja. Inilah dia, saudara kita. Kita patut untuk menghargai, kita tepuk tangan untuk saudara kita ini. Ya, ada orang berusaha untuk memanusiakan dirinya, ada juga manusia yang berusaha membinatangkan dirinya. Mantap. Ya. Iya, orang yang mau bebas. Orang mau bebas itu ya silakan. Binatang. Jadilah binatang. Nah, betul. Apa yang kira-kira binatang yang wajib bagi binatang itu apa bang? Nggak ada bang. Nggak ada. Bebas-bebas aja. Wajib bagi binatang. Ayam berkumpul, waktunya sholat maghrib. Monyet, mandi sana junub. Waktunya kalian buka puasa. Enggak. Jadi kalau Anda kemudian ingin jadi ada aturan, menciptakan ya, jadi monyet aja bang. Hanya untuk menyembah dirinya gitu, bang. Iya. Kita beribadah untuk diri kita sendiri. Coba Anda ciptakan apa yang bisa Anda ciptakan, ya Anda juga boleh suruh mereka untuk menyembah Anda, boleh, silakan. Oh gitu, intinya seperti itulah bang ya, gitu. Jadi Allah menciptakan manusia, jadi hanya untuk menyembah dirinya gitu bang ya. Iya. Gitu, oke. Tanpa dikasih oksigen, tanpa dikasih makanan, minuman, mata, tangan, kaki, disuruh aja nyembah. Tapi kalau menurut saya juga dia udah maha segalanya kan bang. Iya, Allah maha segalanya. Dan Allah kemudian menciptakan manusia untuk menyembah dirinya bukan karena Allah itu kekurangan, tidak. Justru karena kasih sayang Allah itu ada pada manusia, makanya manusia diberikan perintah. Kita diciptakan nih bang, sudah diciptakan. Itu bagian dari rasa syukur kita, maka kita taat kepada Allah atas perintahnya. Andai kan kau lahir cacat, tujuan Allah itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Aja bang, kita daripada taat. ribet, nggak usah nyembah. Bukan, nggak usah lah kau mau tahu bang, jadi binatang lah. Nggak usah nyembah. Bukan saya nggak mau nyembah, jadi intinya kita kan umat beragama harus benar-benar paham intinya gitu. Loh, kok beragama lagi? Maksudnya tadi kan saya udah bilang saudara, saya udah ngomong tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita ini hamba, kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan yang punya otak, kita lakukan apa yang pencipta kita perintahkan.
Bukan menentangnya. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Sekarang Anda menjadi laki-laki. Pernah nggak sebelum Anda jadi laki-laki, sebelumnya Anda koordinasi dengan Tuhan? Ya Rabb, nanti kalau saya dilahirkan, kau ciptakan di bumi, saya jadi laki-laki ya. Dari seorang rahim wanita bernama ini, istri seorang pejabat. Ya, harus. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Seketika Allah ciptakan, Anda tercipta. Anda harus tunduk pada perintahnya. Itulah Tuhan. Makanya jalankan kemudian seluruh perintahnya dengan ikhlas, dengan ridha. Oke, Bang. Anda tidak mau menyembah, tapi Anda masih hirup udaranya. Ya pakai aja lakban, tutup lakban, hidung dan mulut. Saya ingin tahu. Tutup mata, jangan rasakan nikmatnya. Manusia itu supaya hanya untuk menyembah gitu, Pak. Itu Bang ya. Lalu ya dijamin oleh dia untuk keselamatan. Ya, betul itu saudara, betul. Jadi kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Siap Bang. Ya maksudnya gini loh, saya mah mikirnya kita sudah diciptakan suruh nyembah, sudah dimatikan gitu kan. Jadi apa untungnya buat dia gitu. Sedangkan dia kan udah bebas segala-galanya gitu, Bang. Allah tidak mencari keuntungan. Keuntungan itu ada pada diri kita. Kita diciptakan, kemudian kita dipersiapkan surga. Di surga itu kita hidup kekal, bahagia di sana, tak ada lagi ibadah. Salto-salto Anda di sana kalau Anda mau. Oke deh Bang. Cukup Bang. Siap. Ini Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristal. Bang Juma, maaf mau tanya sebelumnya. Muslim saya Pak. Iya. Tak apa. Saya mau nanya, di dalam Injil ajaran lama apa ajaran baru, pernah enggak Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Oh mama nggak pernah ikuti diskusi Tuduhan orang. dan sangkaan orang iya. Sangkaannya ya. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah mengaku bahwa akulah pencipta langit dan bumi, akulah sang Khalik. Itu enggak. Tidak, itu sama sekali tidak tertulis di dalam Injil ya Bang ya? Ya Pak Ustadz. Oke, jadi berarti kayak gini loh. Jadi apabila ada orang yang menyangkal, saya pun bisa membantahnya. Terima kasih pengetahuannya buat saya, Pak. Iya. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan? Nggak ada itu. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Bahasa aslinya kurios, artinya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Tapi lembaga Kristen merubahnya menjadi Tuhan. Iya. Siap. Itu Bible Bang ya, Bible. Iya, Bible saya ya di Bible gitu, ajaran lama apa ajaran baru kan. Sebab maaf di lingkungan saya kan kebanyakannya orang Kristiani gitu kan. Jadi saya pun maaf cakap itu pengenlah membantah ucapan mereka walaupun sedikit, karena kan menurut dia ajaran kasih terus yang harus dikibarkan gitu loh. Begitu Pak Ustadz, terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Ferry atau iklan? Ya, aku mengutip kata-kata Bang Zuma ya. Mengutip dulu Bang, izin budaku, mengutip kata Bang Zuma tadi dengan manusia yang tidak berakal tadi. Yang pertama itu siapa namanya tadi? Mengaku-ngaku liberal ya. Dengar teman-teman ya, jangan ngikuti jejak dia itu ya. Teks original kau roh ya. Ini nih, teks original kau bilang itu roh itu hantu dewa ya. Teks original kau roh itu hantu dewa, bisa berwujud dan juga menjelma. Banyaklah kau belajar dan membaca agar kami punya lawan sedikit yang setara ya. Roh dewa itu penauma, sesosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkoh batu, dialog dan berdebat kalah selalu dan mati kutu. Tulisan 4 bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial cita-cita, angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan. Kau bangga dengan mengaku konsep liberal, narasi bodoh, asumsi liar, akal yang nakal. Kalau cuma pembangkang dan sifat bebal, mending kau turun nangis curhat kau sama bantal. Kafir laknat, penganut salibis liberal, menantang pola pikir absolut yang rasional. Semua argumenmu fatal dan gagal total,
Pergi ke bengkel, segera otak kau tambal. Ya, yang tidak menyembah Allah adalah binatang, bebas, buas dan tidak ingin dilarang. Tak punya akal dan bebas menantang, pantas kau mirip seekor parakang. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap.